يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah mata kita bisa melihat dengan normal, telinga kita bisa mendengar, lidah kita bisa berbicara, dan seluruh anggota kita bisa kita gerakkan sesuai dengan kemauan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menunjukkan kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan keterangan, yaitu agama Islam. Selanjutnya, tak henti-hentinya khotib berwasiat kepada para jemaah sekalian, dan wasiat ini khotib khususkan kepada diri sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Marilah kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita telah melewati 2/3 dari bulan Ramadan, dan sepertiga lagi yang akan kita hadapi. Artinya hari ini kita telah melewati 20 hari puasa di bulan Ramadan, dan tinggal 10 hari lagi yang tersisa. Untuk itu, melalui mimbar yang berbahagia ini, marilah kita isi Ramadan ini dengan banyak amal ibadah, dengan banyak amal-amal kebaikan, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Riyadhun Nasihin, bila amrun bisawm, maksud dari puasa itu adalah qahru aduwillah, yaitu melawan musuhnya Allah, yaitu syaitan. Fa inna wasilata syaitan, karena jalan atau sarana setan untuk menggoda manusia adalah syahwat, yaitu satu-satunya adalah dengan cara syahwat, dengan menggoda syahwatnya. Wa inna ma taqwa syahwat bil aqli wasyarr. Kemudian syahwat itu bisa semakin kuat, bisa semakin subur apabila syahwat itu diberi makan
dan diberi minum. Fala yustafadu minas shaum, maka puasa itu tidak berfaedah, puasa itu tidak bermanfaat, yang tujuannya adalah untuk melawan musuhnya Allah dan memecah syahwat itu sendiri. Illa bitadlilin nafsi biqillatil laku, yaitu kecuali dengan menundukkan syahwat itu, melemahkan syahwat itu dengan menyedikitkan atau dengan mengurangi makanan maupun minum. Walidah rumiya fi masru'iyati shaum, diceritakan kenapa sampai disyariatkan puasa untuk manusia. Dijelaskan yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu makhluk itu adalah namanya akal. Kemudian Allah berkata kepada akal, akbil fa'aqbal. Akal menghadap ke depan, hadap ke sini. Akal pun menghadap ke depan sesuai dengan instruksi Allah. Summa qala akbir fa'aqbal. Kemudian Allah berkata kepada akal lagi, hadap ke belakang. Kemudian akal pun menghadap ke belakang. Intinya adalah apa yang dikatakan oleh Allah, perintah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada akal, maka akal tersebut akan mengikuti instruksi dari Allah, mengikuti perintah dari Allah. Kemudian Allah berkata kepada akal, man anta wa man ana. Siapa kamu akal dan siapa saya? Kemudian akal menjawab, qala aku anta rabbi wa ana anta rabbi wa ana abduka. Akal pun menjawab, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hamba Engkau, ya Allah. Wa ana abduka ad-dhaif, dan saya adalah hamba-Mu yang lemah. Itu jawaban akal. Faqala Allah Ta'ala ya akal. Kemudian Allah berkata kepada akal, wahai akal, ma khalaqtu khalqan ajumuka. Saya tidak pernah membuat makhluk, saya tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia, lebih utama. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang lain, summa khalaqallahu ta'ala an-nafs, yang bernama nafsu. Allah menciptakan nafsu. Kemudian Allah berkata kepada nafsu, aqbili falam tujib. Wahai nafsu, hadap ke depan. Maka nafsu tersebut tidak mau menghadap ke depan. Nafsu tersebut membangkang kepada Allah. Hadap ke belakang, dia tidak mau menjawab. Setiap apa yang diucapkan oleh Allah kepada nafsu, nafsu tidak mau mengindahkan perintah Allah. Summa qala laha man anti wa man ana. Wahai nafsu. Kemudian Allah berkata kepada nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah. Kemudian nafsu pun menjawab, faqalat ana wa anta. Kata nafsu, saya ya saya, engkau ya engkau. Kemudian Allah pun mengadab nafsu itu, menyiksa nafsu itu, binari jahannam mi'atasan. Disiksanya nafsu itu, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Kemudian cuma akhrajaha faqala. Kemudian Allah mengeluarkan nafsu itu dari neraka jahanam setelah 100 tahun. Kemudian Allah bertanya lagi kepada nafsu, wahai nafsu, man anta wa man anti wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Fa ajabathu kal awwal. Maka nafsu pun
menjawab seperti jawaban yang pertama. Sama jawabannya, saya, ya saya, engkau, ya engkau. Tsumma ja'alaha fi naril ju', kemudian Allah mengadab lagi, Allah menyiksa lagi dengan kelaparan. Allah tidak memberinya makan, tidak memberinya minum selama 100 tahun. Kemudian Allah menanya lagi, bertanya lagi kepada nafsu. Fasa'alaha fa'aqarat bi annahal abdu wa anna hurra. Kemudian Allah bertanya, siapa saya dan siapa kamu? Kata nafsu, ya Allah, saya adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhan. Itu jawabannya nafsu setelah disiksa sama Allah, tidak diberi makan selama 100 tahun, barulah dia sadar bahwasanya dia adalah hamba-Nya Allah dan Allah adalah Tuhannya dia. Fa'aujaballahu ta'ala 'alaiha as-shaum bisababi dzalik. Maka kemudian Allah mewajibkan nafsu itu untuk berpuasa supaya mengaku bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan dia adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wajib mukminin rahimakumullah. Sesungguhnya kenikmatan dunia itu ada 4. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga adalah jima, dan yang keempat adalah tidur. Dan empat-empatnya ini adalah semua hal yang bisa melalaikan kita kepada Allah. Semua hal yang bisa membuat manusia lupa daratan sehingga tidak ingat Allah sama sekali. Maka dari itu, selama 1 tahun yang jumlahnya 12 bulan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk puasa 1 bulan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebulan ini kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpuasa. Namun di 1 bulan ini, yaitu bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian di malam bulan Ramadan adalah kita disunnahkan melaksanakan sholat tarawih. Dan setiap sholat tarawih setiap malamnya memiliki keutamaan. Dan nanti malam adalah kita masuki malam yang ke-21. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sholat tarawih di malam ke-21? Yaitu wafil lailati al-khadiyata wa ishrin banallahu lahu baitan fil jannati minal nur. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melakukan sholat tarawih di malam ke-21, maka Allah akan membangunkan rumah, Allah akan membuatkan rumah di dalam surga nanti. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW dan pasti benarnya. Kemudian bagaimanakah dengan kita umatnya yang mengaku umatnya menyikapi hal ini? Apakah kita terlena dengan gemerlap malam di luar masjid, ataupun kita tetap istiqomah melakukan salat tarawih hingga di akhir Ramadan? Bagaimana dengan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, akan dibangunkan atau dibuatkan rumah di surga nanti. Apabila ada seorang pejabat ataupun seorang yang kaya raya mengatakan, barang siapa yang mau sholat tarawih akan diberikan rumah, pasti semua masjid itu akan ramai dengan orang melakukan sholat tarawih. Tapi ini adalah sabda Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kepercayaan kita? Kalau kita membiarkan begitu saja sabda Nabi Muhammad, apakah kita kurang percaya dengan Nabi Muhammad? Maka itu adalah diri kita masing-masing yang bisa menilai. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur'anil fiyah warhamna anta khairul rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid alayhi wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma aqimus shalah. Allah